Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, pol-polo di video kali ini aku mau berbagi update kenapa aku pindah ke ini dia iPhone, padahal aku merupakan pengguna Android dari zaman Samsung Galaxy Ace yaitu tahun 2012an kayaknya. Nah, jadi kenapa aku seorang pengguna Android 10 tahun tiba-tiba pindah ke iPhone, dan apa yang tak rasakan positifnya dan juga apa negatif yang tak rasakan. Tapi sebelum aku memulai video kali ini, please diingat ini merupakan pendapatku, jadi bisa sedikit berbeda dengan pengalaman yang pol-polo rasakan. Langsung kita mulai. Oke, jadi seperti yang udah tak sampaikan, aku merupakan pengguna HP Android dari zaman Galaxy ACE. Habis itu aku kayaknya hampir terus pakai merek Samsung, pakai Galaxy terus. Cuman di tengah-tengah aku sempat pakai LG sekali sama merek Lenovo sekali. Tapi di luar itu aku pakai Galaxy ACE dan HP terakhir yang aku pakai adalah Galaxy S21 Ultra. Dan kebetulan S21 Ultra aku itu pecah screen-nya, mau tak betul kan biayanya mahal banget. Jadi aku mikir ya udahlah tak ganti HP. Dan di waktu itu aku mikir untuk beli S22 yang baru atau iPhone 13 ini. Jujur S22 baru dirilis akhir-akhir ini, sedangkan iPhone 13 sudah dirilis cukup lama, sehingga aku lebih mikir untuk ke S22. Cuman masalahnya aku setelah menggunakan S21 Ultra, aku suka banget ada pennya. Tapi yang tak benci adalah HP ini mulai terlalu membesar, dan aku nggak pengen HP ku ini lama-lama tambah besar gitu. Dan sebenarnya di satu sisi aku juga pengen beli Galaxy Z Flip 3, cuman katanya baterainya itu kecil banget. Di pikiranku antara Galaxy S22 atau iPhone 13. Nah, tapi mana yang bakal tak pilih? Nah, di antara dua HP ini mereka kan masing-masing punya varian iPhone 13, 13 Pro, Pro Max, yang ini S22, 22 Plus, 22 Ultra gitu kan ya. Nah, aku pengennya HP-nya itu sebisa mungkin nggak terlalu besar tapi memiliki fitur kamera yang tinggi ataupun yang the best dari yang mereka sediakan. S22 itu kamera yang paling bagus itu cuman ada yang di Ultra. Tapi Ultra itu menurutku udah kegedean. Aku udah bosan sama HP yang besar. Sehingga kalau misalnya di S22 Plus itu kameranya sama kayak yang di Ultra, mungkin aku masih bakal bertahan di Android. Tapi kali ini S22 Ultra kameranya itu full, sedangkan S22 Plus itu nggak full kameranya, alias nggak yang paling bagus. Sedangkan di iPhone 13, 13 Pro, Pro Max, 13 Pro sama Pro Max itu kameranya sama, cuman 13 doang yang sedikit kurang satu kameranya. Nah, sehingga aku memutuskan untuk nyoba iPhone 13 Pro. Dan untuk di Korea, kalau aku beli produk ini setelah pakai 2 minggu, di dalam waktu 2 minggu kalau nggak suka, aku bisa kembalikan produknya dan di refund 100% tanpa alasan, kecuali kalau pecah nggak bisa. Oke? Alasan pertama kenapa aku milih iPhone kali ini dan yang tak suka dari kali ini adalah ukurannya ini tidak terlalu besar tapi memiliki semua fitur maksimal. Pro Max itu memang mungkin lebih bagus daripada Pro, tapi menurutku satu-satunya perbedaannya yaitu screen dan sedikit spesifikasi. Sedangkan untuk Galaxy S22 Plus sama 22 Ultra itu kameranya udah beda banget, dan aku pengen yang ukurannya itu masih sedang di satu tangan karena aku itu pengen pakai HP yang bisa tak gunakan dengan satu tangan gini. S21 Ultra itu memang memuaskan, tapi aku merasa kayak nggak bisa gitu loh kalau cuma pakai satu tangan. Nah, sehingga itu alasan pertama kenapa aku pindah ke. Alasan kedua, ini memang agak aneh. Aku dulu sebagai pengguna Android, aku itu selalu membaca spesifikasi waktu zaman pertamanya Galaxy ACE yang single core, habis itu ada dual core. Bahkan aku tadi sempat bilang kan ya, aku sempat pindah ke brand Lenovo karena waktu itu Lenovo itu merilis satu HP yang namanya Lenovo K900. Nah, kenapa aku pindah ke Lenovo K900? Mereka itu katanya menggunakan prosesor Intel Atom kalau nggak salah, yang biasanya digunakan di notebook kecil. Nah, sehingga aku ngerasa, wah, kalau misalnya HP pakai prosesor yang bagus banget, kayaknya bakal mulus banget. Nah, sehingga aku beli Lenovo K900. Tapi ternyata nggak secepat yang aku bayangkan, dan di situ aku merasa, oh, kayaknya Samsung ini memiliki kestabilan software lebih baik daripada Lenovo untuk smartphone-nya, sehingga aku balik lagi ke smartphone Samsung Galaxy. Tapi melalui cerita kali ini yang pengen tak sampaikan adalah, dulunya aku itu adalah seseorang yang sangat membaca spesifikasi dengan sangat teliti. Berapa RAM-nya, berapa core-nya, terus GPU-nya apa, kayak gitu itu. Tapi setelah aku pindah ke iPhone, yang aku rasakan adalah aku nggak perlu baca spesifikasi itu lagi. Sebenarnya itu nggak berawal mula dari iPhone, tapi berawal mula dari MacBook. Jadi sebelum aku menggunakan MacBook, aku itu selalu menggunakan Windows, selalu menggunakan laptop yang berbasis Windows tok.
Kenapa aku cuma menggunakan yang Windows? Karena waktu itu aku selalu baca spek dan aku melihat MacBook speknya ini jelek banget, nggak bisa dipakai game. Masa hanya karena softwarenya aku harus bayar 10 juta ataupun 20 juta lebih. Nah, aku nggak bisa terima gitu. Tapi tahun 2021 itu aku sempat menggunakan MacBook Air keluaran tahun 2014. Jujur itu kan udah tua banget. Tapi ketika digunakan itu kayak mulus banget. Dan bahkan aku pernah menggunakan Final Cut-nya untuk ngedit video YouTube-ku. Itu masih lumayan lancar gitu loh. Bahkan dibandingkan dengan laptop Windows yang baru, itu bisa saingan gitu. Nah, di situ aku mikir, nyoba sih aku pakai MacBook Pro. Nah, sehingga setelah aku beli MacBook Pro, meskipun spesifikasinya ini tergolong bagus emang kalau di antara MacBook, tapi kalau dibandingkan komputer-komputer Windows sebenarnya kan core-nya juga kurang dan juga spesifikasinya itu masih di bawah gitu. Tapi kalau dibuat untuk ngedit video itu jauh lebih nyaman dan nggak pernah nge-lag secara software. Dan hal itu juga berlaku sama di iPhone ini. Meskipun prosesornya itu terkesan lebih kecil, meskipun RAM-nya itu terkesan lebih kecil, tapi waktu digunakan itu aku nggak merasa kayak ini HP pelan. Aku nggak ada komplain akan performance dari HP ini gitu loh. Jadi kayak aku beli HP, aku itu nggak perlu khawatir berapa spesifikasinya, kayak nggak perlu baca terlalu dalam. Kayak, oh ya udah ini bagus dan nyaman gitu. Dan di luar itu, Galaxy S21 Ultra itu baterainya 5000 mAh, sedangkan yang ini berapa ya? Cuman 3095 mAh. Berarti perbedaannya kan sekitar 60% dari S21 Ultra ya tuh. Tapi kenapa aku lebih suka yang ini? Galaxy, satu hal yang tak sayangkan adalah mereka itu bener-bener beast, bener-bener garang banget untuk spesifikasinya. Kayak bener-bener menggila gitu loh, bener-bener udah hampir nyaingin laptop. Tapi masalahnya karena hardware-nya mereka itu semakin bagus, baterai yang mereka konsumsi itu semakin banyak. Meskipun mereka itu mensupport fast charging, akhirnya apa? Yang kita butuhkan power bank yang lebih besar dan juga ngecasnya bisa lebih cepat lagi. Nah, sehingga menurutku ada satu bad cycling di Galaxy ini, yaitu speknya begitu bagus sehingga makan banyak baterai, sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak. Tapi karena menggunakan energi yang banyak, gimana? HP-nya ini jadi overheating dan sehingga mereka membutuhkan cooldown system juga untuk mendinginkan HP-nya. Sedangkan iPhone meskipun baterainya kecil, tapi performance-nya itu nyaman digunakan. Jadi kayak kita nggak perlu khawatir lagi power bank yang besar. Ya pokoknya bisa ngecas itu udah cukup gitu. Dan gara-gara itu sekarang ini HP kalau misalnya tak taruh di mobilku, karena mobilku itu support wireless charging ya. Ini tak taruh di situ, HP ku itu bakal ngecas, bakal naik gitu loh baterainya. Tapi waktu aku pakai Samsung Galaxy, tak taruh di situ, syukur-syukur kalau baterainya nggak turun. Ya kayak gitu. Setelah menggunakan iPhone dan juga produk-produk Apple, aku itu jadi ngerasakan kenapa Apple ini menjual produknya yang hardware-nya ini bisa dibilang jauh lebih di bawah kompetitornya dengan harga yang sama. Karena apa? Software-nya itu benar-benar begitu bagus. Aku bukan Apple fanboy, tapi akhir-akhir ini mereka juga habis ngerilis M1 Ultra ya. Di situ mereka juga menunjukkan dengan kapasitas energi yang begitu kecil, mereka itu bisa menghasilkan performance yang sama, alias efisiensi energinya itu cukup tinggi. Nah, contoh, ini pendapat pribadiku, tapi hasil kamera dari iPhone itu jauh lebih halus, jauh lebih dekat kayak kamera yang tak gunakan. Sedangkan Samsung memang spesifikasinya itu tinggi, tapi ketika dilihat menurutku itu nggak senyaman hasil dari iPhone. Memang bisa dibilang hasilnya lebih tajam, lebih akurat bisa jadi. Tapi hasil dari iPhone ini lebih nyaman di mata. Dan nggak cuma itu, waktu kirim-kiriman file dari KakaoTalk, WhatsApp, ataupun akun lainnya, aku ngerasa pengiriman dan juga penerimaan file melalui iPhone ini jauh lebih baik. Kayak KakaoTalk ya, kalau misalnya aku ngirim file dari Android, ini cuma ngirim, untuk ngeplay itu harus diklik gitu loh. Sedangkan kalau di iPhone, ada yang ngirim, itu tanpa diklik videonya itu bakal play sendiri gitu. Jadi kayak softwarenya itu lebih lengkap gitu kesannya. Dan bahkan meskipun hardwarenya itu di bawah, waktu nge-game ini bagus banget. Dan seperti yang Polo-Polo tahu, mungkin ada yang nggak tahu, tapi S22 di Korea sempat rame banget karena performance gamenya. Karena Samsung ini memiliki aplikasi yang namanya adalah GOS, yaitu Game Optimizing Service. Kalau dari namanya adalah jasa yang mengoptimalkan
game di HP itu. Tapi ternyata awalnya ketika aplikasi ini berjalan, ini membuat hardware dari HP itu tidak berjalan 100%. Alias waktu beli dibilangnya misalnya tenaganya 1000, tapi waktu ngegame tenaga yang bisa digunakan itu cuma 500 dengan alasan kalau pakai 1000 nanti bisa overheat. Dan setelah masalah ini rame, akhirnya Samsung itu memberikan update. Tapi menurutku ini juga merupakan salah satu masalah yang aku sampaikan tadi, kayak bad cycling. Karena performanya tinggi, kalau digunakan, energi yang digunakan terlalu banyak, jadinya overheating. Sedangkan untuk iPhone, meskipun spesifikasi hardware-nya itu nggak setinggi Samsung, untuk ngegame, ya lancar aja gitu. Ini benar-benar pendapat pribadiku dan juga Polo-Polo bisa menilai juga. Menurutku, untuk kualitas video dari iPhone ini lebih bagus, khususnya untuk handheldnya. Jadi kalau misalnya S21 itu ada getaran ya, dia itu emang stabil, tapi hasil rekamannya itu jadi kayak ngeblur gitu. Sedangkan untuk iPhone, itu meskipun digerakkan, itu nggak ada hasil getaran gitu. Coba video perbandingannya tak tunjukkan. Dan coba Polo-Polo lihat mana yang lebih nyaman untuk dilihat. Oke, jadi ini merupakan perbandingan iPhone 13 Pro dan juga Galaxy S21 Ultra di saat merekam video di situasi agak gelap dan juga bergoyang. Mungkin ada yang bilang Galaxy S21 lebih stabil, tapi kalau misalnya aku disuruh milih video untuk digunakan di YouTube, aku bakal milih hasil dari iPhone karena pertama lebih bersih dan juga aku bisa bilang videonya ini lebih dinamik, yaitu menunjukkan kalau aku memang gerak. Sedangkan S21 memang stabil, tapi kualitasnya itu kurang bersih menurutku. Karena kali ini aku nggak terlalu membutuhkan sih, tapi ya tak gunakan, yaitu AirDrop. Kalau untuk menggunakan ini semuanya harus Apple, tapi jujur kalau buat aku nggak terlalu berguna, karena waktu pakai Android pun aku pakai aplikasi yang namanya Send Anywhere. Memang membutuhkan internet, tapi kan di rumah sekarang udah ada WiFi. Dan kalau pakai Send Anywhere, kualitas videonya itu bakal full, nggak kayak diturunkan kalau kita kirim lewat WA gitu kan, pasti di downsize gitu kan ya. Kalau Send Anywhere ini mau dari iPhone ke Android, Android ke Windows, dari PC ke PC, itu semua bisa. Jadi nggak terlalu menguntungkan buat aku, tapi ya lumayan lah sebenarnya, lumayan juga. iPhone ini kan produk dari Apple, sehingga mereka ini punya yang namanya App Store. Ya, App Store yang kayak gini ya tuh. Dan di sini adalah pusat aplikasi mereka. Sedangkan Samsung Galaxy ini kan dari Samsung, tapi Android ini dari Google, sehingga mereka punya yang namanya Play Store, dan Samsung sendiri mereka punya yang namanya Galaxy App Store gitu. Sehingga aplikasi Samsung itu agak banyak, kayak Samsung Health, gini ini. Meskipun kita nggak suka, itu nggak bisa dihapus. Tapi kalau untuk iPhone itu bisa dihapus, dan menurutku kalau aku beli HP tapi ada aplikasi yang nggak bisa dihapus karena ini bawaannya, itu agak menjengkelkan. Apalagi jumlahnya agak banyak. Nah, itu positifnya. Sekarang tak coba bicarakan apa sisi negatif dari iPhone ini dibanding Galaxy. Yang pertama, iPhone ini benar-benar kayak hotel kesannya. Kayak semua itu ditata nyaman buat kamu. Tapi kalau Galaxy itu lebih kayak rumah. Mungkin bisa dibilang loh, ya pasti bagusan hotel. Enggak juga. Hotel itu mungkin terkesan mewah dan enak, nyaman. Tapi untuk jangka panjang, kadang rumah itu lebih nyaman. Kenapa? Karena bisa kita pindah kasurnya, bisa kita desain sendiri, gitu kan ya. Jadi kebebasan untuk mendesain HP Android itu jauh lebih nyaman dan lebih banyak gitu loh, yang bisa kita utak-atik. Sedangkan iPhone terbatas. Mungkin kalau pengguna iPhone nggak ngerasa, tapi kalau pengguna Android kesini kayak loh, nggak bisa diginikan dah gitu. Pasti banyak pertanyaan kayak gitu. Ini salah satu hal yang sangat tidak aku suka dari iPhone. Aku sebagai pengguna Google Drive, karena aku ngirim dan terima file lewat Google Drive sama editorku, aku itu sering banget download ataupun upload file sekitar 1 hingga 3 giga, kadang itu 4 GB. Aku upload dari HP langsung, karena di Korea itu internetnya cepat, dan langsung tak upload di YouTube pakai HP gitu loh. Cuman masalahnya, kalau Android download file dari Google Drive pakai aplikasinya itu langsung download gitu. Tapi kalau iPhone mau download file besar dari Google Drive, itu ada kayak processingnya dulu, lama banget. Dan setelah lama itu baru mulai download. Nah, ini benar-benar menjengkelkan. Jadi buat yang mau pakai iPhone dan juga sering menggunakan ataupun sering download file dari Google Drive, ya mohon dicatat. Jujur di Android bisa close apps dengan kayak 1 atau 2 tahap gitu di Galaxy gitu. Sedangkan iPhone harus kayak 1 demi 1 ditutup. Ini kurang suka aja.
Mungkin kebiasaan dari iPhone, kebiasaan dari Galaxy ya, tapi ya ini tak sayangkan. Emang kameranya iPhone ini bagus banget, tapi aku juga kadang rindu sama super zoom dari Galaxy yang benar-benar bisa zoom banget. Optical zoom lagi, jadi lebih mantap. Meskipun jarang digunakan, tapi kadang keren juga ya toh. Kita bisa foto bulan atau foto temen yang ada jauh di sana. Screen capture untuk Galaxy itu nyaman banget screen capture-nya, apalagi kayak aku setelah ngepost kadang Ian ataupun staff-staffnya itu minta hasil screen capture-annya gitu. Nah kalau di Android itu kan bisa screen capture turun jadi kayak panjang gini ya toh. Tapi iPhone nggak bisa, sehingga meskipun aku pakai iPhone, kalau misalnya aku harus kirimkan screen capture, aku itu masih pakai S21 yang ada di rumah. Sungguhan. Berikutnya, untuk screen. Kalau ini sedikit pendapat pribadi, tapi kualitas layarnya, kayak keterangannya, warnanya, kontrasnya menurutku masih bagus di Samsung. Karena apa ya? Setelah aku pakai iPhone terus aku buka HP Samsung kayak wah, celong banget gitu. Kayak warnanya itu benar-benar kayak stiker ditempel di layar gitu. Sedangkan iPhone ya kayak layar gitu. Sehingga meskipun ini nggak mengganggu, tapi kayak waktu lihat Android itu kayak wah, layarnya bagus banget ini ya, kayak bener-bener TV gitu loh, kayak bener-bener celing gitu, kerasa di. Oke, Polo, jadi itu beberapa alasan yang buat aku pindah ke iPhone, dan juga aku udah berbagi apa positifnya menggunakan iPhone dan apa negatifnya menggunakan iPhone. Ini jujur pendapat pribadiku, dan aku ngerasa meskipun ini bagus, tapi kalau di kesempatan berikutnya Galaxy ataupun brand lain itu mengeluarkan HP yang memang bagus, aku itu siap ganti. Karena aku ngerasa ketika kita ini udah terpaku dengan satu brand, kayaknya kita itu bakal digunakan. Kalau menurutku, caranya menjadi konsumen yang bijak adalah konsumen yang selalu siap ganti. Biar brand-brand sendiri mereka itu nggak kayak, wah sini udah suka brand kita kok, kita kasih produk apa aja mereka beli. Biar nggak kayak gitu, kita itu harus selalu siap. Kalau produkmu jelek, aku tak pindah ke brand lain. Dan dengan kita bertingkah kayak gini, aku yakin brand-brand lain juga pasti berlomba-lomba untuk menghasilkan dan juga mengeluarkan produk yang lebih menarik dan juga terjangkau untuk konsumen. Oke, Pol-Pol, jadi kayak gitu. Saat ini aku menggunakan iPhone 13 Pro. Ini yang memori 256 kayaknya, 256, dan penggunaan sekitar 2 bulanan kayaknya. Lumayan memuaskan dan tidak ada masalah. Oh, satu lagi. Di Korea Samsung Pay itu nyaman banget, tapi ini nggak ada Samsung Pay. Oke, Pol-Pol, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga HP berikutnya dari Samsung ada pennya agak kecil tapi kamera mantep dan efisiensi baterainya bagus. Semoga.